Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa mata kuliah statistik deskriptif, pada hari ini kita akan membahas variabilitas. Dalam perkuliahan ini kita akan memahami apa itu variabilitas, kemudian memahami jenis-jenis variabilitas yaitu range, semi-interquartile range, varian dan standar deviasi. Kemudian memahami bagaimana karakteristik 4 pengukuran variabilitas itu dan penggunaannya. Kemudian mengetahui bagaimana setiap pengukuran variabilitas itu dipengaruhi oleh bagaimana jika angka itu ditambahkan, dikurangi, dikalikan, atau dibagi dengan konstanta. Kemudian memahami bahwa tes dalam ilmu perilaku tidak ada unit standar pengukuran skor mentah. Kemudian setelah itu memahami bahwa konsep skor standar dan mengetahui apa efek perubahan skor mentah ke skor Z terhadap rata-rata, deviasi standar, dan bentuk distribusi. Jadi selain variabilitas, kita juga nanti akan memahami skor standar. Di sini yang akan kita bahas poin-poinnya adalah definisi variabilitas, properti pengukuran variabilitas, kemudian bentuk variabilitas, dan skor Z. Yang pertama, apa itu variabilitas? Variabilitas itu satu angka ringkasan yang menggambarkan penyebaran pengamatan dalam distribusi. Jadi, variabilitas dari kata variabel, di mana sebuah data bisa jadi merupakan data yang sangat bervariasi, gitu ya, berpotensi bervariasi. Seberapa bervariasi data itu, maka angka yang menunjukkan kevariabilitasan itu adalah varian, gitu ya. Jadi angka yang menunjukkan bahwa bahwa data itu adalah bervariasi, itulah disebut dengan variabilitas. Ada 4 jenis dalam variabilitas. Nanti varian ini ada turunannya, yaitu standar deviasi. Yang pertama adalah range. Jika sebuah data itu dianggap bervariasi atau tidak, maka lihat saja jarak antara skor terendah dengan skor tertinggi. Jika jaraknya jauh atau besar, maka data itu sangat bervariasi. Jika jaraknya kecil atau pendek antar skor terendah dengan skor tertinggi, maka data itu kurang bervariasi. Yang kedua adalah semi-interquartile range. Semi-interquartile range, maka sebelum mengetahui semi-interquartile range, maka harus mengetahui dulu apa itu kuartil. Kuartil itu adalah membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar proporsinya, yaitu 25%, 25%. 25% yang pertama disebut dengan Q1. 25% kedua disebut dengan Q2. 25% ketiga disebut dengan Q3. Nah, di atas Q3 itu adalah 25% yang keempat. Jadi ada 4 bagian. Yang pertama di bawah Q1 25%, kemudian yang kedua di bawah Q2 25%, jadi 50%. Kemudian yang ketiga di bawah Q3 25%, jadi 75%. Terus kemudian di atas Q3 ada 25%, total 100%. Nah, jarak antara Q1 dengan Q3 ini, 25% pertama dengan 25% ketiga, itu seberapa besar jaraknya, gitu ya. Terus kemudian dibagi 2, gitu. Nah, itu kalau jaraknya itu jauh, besar, maka
semi interquartile range-nya itu besar, berarti data itu bervariasi. Tapi jika jaraknya kecil, maka data itu kurang bervariasi. Yang terakhir adalah varian. Varian itu adalah angka yang menunjukkan seberapa bervariasi data itu. Ya. Varian adalah rata-rata kuadrat dari skor deviasi. Skor deviasi itu adalah X dikurangi rata-rata. X dikurangi rata-rata. Kemudian X dikurangi rata-rata itu dikuadratkan, gitu ya. Nah, semua skor yang ada, semuanya dibegitukan. X dikurangi rata-rata. Nah, X dikurangi rata-rata itu disebut dengan skor deviasi, gitu ya. X dikurangi rata-rata itu adalah skor deviasi. Nah, skor deviasi itu kemudian dikuadratkan. Setelah semua skor diperlakukan dengan hal yang sama, kemudian hasilnya itu dirata-ratakan, maka itulah varian. Semakin besar angka variannya, maka semakin besar variasinya. Semakin kecil angka variannya, maka semakin kecil variasi datanya. Ini cara penghitungan kuartilnya. Kuartil itu kalau kita samakan dengan persentil, maka kuartil 1 itu sama dengan persentil 25. Kuartil 2 sama dengan persentil 50. Kuartil 3 sama dengan persentil 75. Nah, kita cari sebagaimana kita pelajari sebelumnya, gitu ya. Ini persentil 1, kuartil 1 atau persentil 25 itu sebesar 70. Persentil 50 atau kuartil 2 sama dengan 74, kuartil 3 sama dengan 80. Maka semi interquartile range-nya 80 dikurangi 70 dibagi 2. Maka hasilnya adalah 5. Nah, jika ada data yang lain, semi interquartile-nya 7, maka data yang semi interquartile range-nya 7 itu memiliki variasi data yang lebih bervariasi daripada yang semi interquartile range-nya 5. Jadi semakin besar SIR-nya, semi interquartile range, maka semakin bervariasi. Ini adalah skor deviasi. Skor deviasi itu adalah X dikurangi X bar. Rata-rata dari data ini 16 dibagi 4 sama dengan 4. Jadi skor deviasinya, skor yang pertama minus 3, skor yang kelima plus 1, kemudian plus 3, kemudian minus 1. Nah, kemudian ini dikuadratkan. Itu kalau ingin mencari varian. Dengan ilustrasi dengan data yang sebelumnya, di mana di sana ada data tentang rata-rata, gitu ya. Ini rata-ratanya 14. Maka di sini ada 4 angka di atas rata-rata, ada 5 angka di bawah rata-rata. Di sini angka 13 deviasinya minus 1, angka 12 minus 2, angka 8 minus 6, dan seterusnya. Ini deviasinya. Nah, itu kemudian deviasi inilah yang dikuadratkan, kemudian dirata-ratakan, maka itu adalah hasil varian. Kita lihat di sini ada 3 data. Data yang pertama, data yang kedua, dan data ketiga. Kita lihat ini adalah penghitungan tentang varian. Angka yang pertama, variannya 1,67. Data yang kedua, variannya 0. Data yang ketiga, variannya 0,25. Secara sekilas, kita bisa lihat, seandainya kita tidak menghitung variannya ini, maka sekilas kita akan bisa perhatikan bahwa yang Y ini itu adalah data yang tidak bervariasi. Semua angkanya sama. Maka variannya 0. Kenapa variannya 0? Maka karena setiap angka ini itu tidak berbeda dengan rata-ratanya setiap angka ini. Jika dikurangkan dengan rata-ratanya, maka semuanya hasilnya 0. Maka data ini tidak bervariasi. Sementara yang ini variasinya kecil karena hanya ada 2 jenis angka,
Jadi untuk mengetahui varian, sebenarnya tinggal lihat saja apakah datanya itu berapa jenis angkanya. Ini hanya ada 2, gitu ya. Maka ini variasinya kecil. Sementara di sini ini ada 5 jenis angka, 5 variasi angka, maka variasinya besar. Varian itu seperti yang kita bahas tadi, X, ini X dikurangi M, gitu ya. Ini adalah deviasi, kemudian deviasinya dikuadratkan. Ya, deviasinya dikuadratkan, hasilnya 0, totalnya 10. Nah, sementara yang di sini totalnya harus 0. Ya. Di sini totalnya harus 0, sementara ini totalnya bisa bebas berapapun. Semakin besar total di sini, maka semakin variasinya semakin besar. Semakin kecil total di sini, maka variasinya semakin kecil. Sehingga kemudian data ini, variannya itu adalah 10 dibagi 6. Di sini ada 6 angka, gitu ya. N-nya 6, 10 dibagi 6 sama dengan 1,667. Dari varian, itu kita bisa menghitung standard deviation, gitu ya. Standard deviation itu adalah rumusan angka, gitu ya, yang kemudian menghitung semua deviasi berdasarkan satu angka, gitu ya. Itu standar deviasi. Standar itu berarti pedoman, gitu ya, untuk semua hal, untuk semua orang, gitu. Kalau kita katakan, maka standar di sini adalah angka yang untuk menafsirkan atau memahami deviasi-deviasi angka yang lain berdasarkan satu angka, gitu ya. Itu namanya standard deviation. Simbolnya itu adalah SD, ya, dari kata standard deviation. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia seringkali dipakai istilah standar deviasi, ya, karena mengikuti simbol aslinya yaitu SD. Maka bahasa Indonesianya standar deviasi. Sebenarnya ini adalah terjemahan yang salah, tapi karena mengikuti simbol dari aslinya, dari bahasa aslinya bahasa Inggris SD, maka bahasa Indonesianya juga mengikuti istilahnya standar deviasi. Sebenarnya kalau mau dibahasa Indonesiakan adalah deviasi standar. Standar deviasi, sebagaimana ilmu statistik, ya, standar deviasi itu adalah hitungan berdasarkan populasi, juga hitungan berdasarkan sampel. Jadi setiap statistik maka ada 2 hitungan, yaitu hitungan berdasarkan populasi dan hitungan berdasarkan sampel. Hitungan berdasarkan populasi disebut dengan parameter, sementara hitungan berdasarkan sampel disebut statistik. Ya. Rumusnya adalah varian. Ini adalah rumus, ya, ini adalah sum of square, ya. SS itu adalah sum of square. Nah, sum of square itu dibagi N, maka dia jadi varian. Jadi sebelum dibagi N itu namanya sum of square. Tapi ketika dibagi N, maka adalah varian. Nah, ketika sum of square dibagi N, kemudian di akar, maka itu jadi standar deviasi. Apa itu artinya sum of square? Sum of square itu, sum itu jumlah, square itu kuadrat, ya, dari X, dari variabel X. Berarti jumlah dari kuadrat. Nah, ketika jumlah dari kuadrat ini menjadi rata-rata kuadrat, maka rata-rata kuadrat itu disebut dengan varian. Tapi kalau sum of square, ya sum of square, jumlah dari kuadrat. Ya. Demikian
rumus dengan sampel juga sama, dibagi N, cuman karena sumbernya dari sampel, maka N-nya itu